tentang metode ilmiah, nanti Pak Sami akan memperdalam lagi ya. Kenapa? Karena yang lalu saya awali kuliah dengan 3 komponen keilmuan ya. Scientific product, yang insya Allah sudah diberikan Pak Sami pada minggu-minggu sebelumnya. Scientific product mulai dari fakta sampai teori ya. Mulai dari, kalau dibalik, mulai dari teori sampai ke fakta ya. Itu ekstrim fakta itu konkret, empirik. Yang teori itu ekstrimnya teoritik ya. Teoritik dan abstrak. Jadi mesti apa yang disampaikan Pak Sami di minggu kemarin tentang teori kebenaran mesti menyinggung itu. Ya, kebenaran yang berbasis teoritik, kebenaran yang berbasis fakta. Itu ya. Nah, kemudian ada scientific attitude. Kalau nggak salah sudah pernah saya berikan catatan nanti sebelum tengah semester sudah harus mengumpulkan makalah tentang scientific attitude. Pak Sami diingatkan anak-anak ya Pak Sami? Ya, siap. Ya, ingat kan waktu itu ada kok di slide-nya ada catatan itu. Nah, yang komponen keilmuan yang ketiga adalah metode ilmiah, scientific method. Di dalam pembelajaran sering digunakan istilah scientific approach ya. Nanti kalau Anda terjun di lapangan akan bertemu dengan scientific approach itu. Tapi di kuliah ini betul-betul akademik, jadi jangan ngalah dulu dengan apa yang terjadi di lapangan di sekolah. Anda belajar ilmunya dulu ya. Nah, saya langsung aja nanti mungkin slide lengkapnya Pak Sami bisa upload ya, tapi saya hanya motong-motong saja dulu. Scientific method itu di bukunya Kamarita atau siapa itu ada tahapannya seperti ini. Coba Anda perhatikan. Pertama mesti ada problem. Ya, jadi metode itu diawali dengan adanya problem. Dan kalau ada problem, kemudian ada kemauan untuk memecahkan, menjawab permasalahan itu, itu termasuk sikap ilmiah. Jadi keinginan yang keras untuk memecahkan masalah itu namanya scientific attitude. Ya, itu salah satu elemen dari metode sikap ilmiah. Nah, kemudian kalau ada problem, menurut tahapan ini adalah melakukan observasi ya. Untuk apa? Untuk memformulasikan hipotesis ya. Nanti kalau nulis jangan hipotesa. Pengindonesiaannya juga hipotesis ya. Nah, coba perhatikan dulu tahapan ini. Nanti akan saya ajak membandingkan dengan formula yang lain. Kemudian yang keempat merancang percobaan. Kemudian mengumpulkan data, collect data. Nah, mengumpulkan data tentunya menjalankan percobaan, menjalankan eksperimen. Nah, kemudian nanti data-datanya dianalisis, diinterpretasikan. Kemudian ditulislah sebuah simpulan. Nah, tahapan itu diresensikan, kemudian dituntut untuk dipublish. Jadi kalau Anda nulis skripsi kemudian diminta mempublish dalam bentuk artikel, itu adalah salah satu kewajiban dari metode ilmiah. Ya, Anda perhatikan tahap ke-7, publish finding, mempublikasikan temuan-temuannya. Nah, di musim pandemi ini, yang tahun kemarin, ya mudah-mudahan nanti kalau sudah berubah ya kita akan kembali ke normal. Kakak-kakak kelas Anda itu sudah tidak membuat dokumen skripsinya, tapi langsung membuat artikel. Jadi itu pun tidak kehilangan metode ilmiah. Ya, coba Anda perhatikan tahap kedua dengan tahap keempat itu bedanya apa? Coba saya ingin respon dari Anda. Saya ingin mencoba menjawab. Fitri, ya.
Ya, kalau tahap kedua itu kan observasi. Observasi itu hanya sekedar mengamati. Kalau tahap keempat itu kan mendesain. Tahap ke berapa, Pak? 4 atau? Empat. Kalau tahap keempat itu mendesain eksperimen. Jadi merancang prosedurnya. Seperti itu, Pak. Bentar. Intinya gini, apa bedanya kalau gitu observasi dan eksperimen? Biar lebih jelas. Apa bedanya observasi dengan eksperimen? Hanya mengamati, sementara eksperimen itu ada variabelnya, Pak. Jadi kalau observasi itu nggak ada variabelnya. Di eksperimen itu ada observasi juga, tapi ada variabel. Dan observasi pun ada variabel yang diamati ada. Tapi bedanya, coba dicamkan ya. Ini sering kalau ujian ditanya nggak ngerti apa bedanya pengamatan dan percobaan. Apa bedanya observasi dan eksperimen ya. Kalau observasi itu tanpa adanya manipulasi, tanpa adanya pengkondisian. Paham ya? Tanpa adanya. Kalau Anda kemudian misalnya melakukan percobaan, ya, misalnya praktikum atau eksperimen laju reaksi, ya, Anda memvariasi konsentrasi salah satu, kemudian konsentrasi yang lain dikontrol, jadi ada manipulasi, ada kontrol, kemudian diamati dampaknya, diamati misalnya perubahan waktunya ya, laju reaksinya seperti apa, itu termasuk eksperimen, termasuk percobaan. Kalau observasi yang Anda ngamati aja, mereaksikan zat, terus diamati, dicatat waktunya, tanpa Anda melakukan manipulasi, tanpa Anda mengkontrol, tanpa Anda mengkondisikan, itu namanya pengamatan. Pak Sami? Pak Sami? Nah, itu untuk koreksi Pak Sami, untuk koreksi yang tulisan YouTube yang jenengan nilai itu loh Pak. Perhatikan. Jadi sebenarnya pengamatan dan observasi, pengamatan dan percobaan itu sesuatu yang pembedanya di situ. Jadi sebenarnya ada samanya, ada bedanya, sama-sama melakukan pengamatan. Ya, melakukan. Tapi eksperimen, percobaan itu kata kuncinya ada pengkondisian, ada manipulasi, ada yang dikontrol. Itu kata kuncinya. Jadi nanti itu untuk mengoreksi kalau ada tulisan-tulisan di luaran yang buat misalnya Pak Sami ragu atau apa ya. Pak Sami ilmunya sudah kuat, jadi karena ada yang ngomong orang ITB dianggap Pak Sami malah lemah, enggak, jangan minder gitu ya. Ini pesan saya untuk semua yang saya kandidatkan untuk nanti menggantikan saya. Ya tolong diperhatikan. Ini di S2 pun seringkali masuk juga ditanya apa bedanya pengamatan dengan eksperimen. Itu dua orang yang bisa jawab. Ya, oke. Nah itu adalah sifatnya sangat empiris. Jadi pengamatan eksperimen itu sifatnya sangat empiris. Ya, nanti kita lihat mana yang lebih ke teoritis. Oke, ini slide ini nanti ada penjelasannya ya, penjelasannya Anda baca sendiri nanti. Nanti anak-anak diberi slide yang lain baca Pak Sami. Ya. Nah ini varian lain lah, ya tetap mengajukan pertanyaan ya, untuk melihat background-nya, jadi melakukan apa? Mengkonstruk hipotesis. Ini betul. Nah, ini juga ya mengidentifikasi pertanyaan. Ini malah nggak ada observasinya ya. Nah, hal-hal begini Anda harus perhatikan. Anda perhatikan. Jadi orang nulis itu bisa jadi tidak sama, tapi kalau kita pelajari tidak ada. Tetap ini ada publish finding ya, ada publish finding. Yang tadi juga ada report result, ini juga sama dengan publish finding. Cuma kadang-kadang hasilnya itu hanya dilaporkan, mudah disimpan di perpustakaan. Tapi yang lebih jelas
kalau bisa itu dipublish ya, dipublish. Makanya nanti Anda dipersyaratkan kalau mau lulus S1 ya artikelnya harus dimuat di sebuah jurnal ya. Ini masih banyak tulisan itu, tapi saya ingin memberikan penekanan di sini. Jadi ini ada di bukunya Jujun Surya Sumantri ya, Jujun Surya Sumantri, bukunya bisa dibeli atau kalau bisa di-download seandainya bisa. Nah, sama. Jadi tahap pertamanya kita harus mengangkat sebuah problem. Jadi kalau Anda nanti konsultasi skripsi misalnya, mesti kalau bisa saya tanyakan apa problemnya apa. Problemmu itu apa? Nah, problem itu adalah hasil analisis kesenjangan biasanya. Gap analisis. Analisis kesenjangan. Yaitu melihat apakah ada ketidaksesuaian antara das Sollen harapan dan das Sein kenyataan. Adakah harapan, adakah gap kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kalau ada, berarti ada masalah gitu ya. Harapan-harapan untuk mahasiswa pendidikan ya tentang harapan-harapan tentang pembelajaran yang seharusnya seperti apa, kalau dilihat dari prosesnya seperti apa, kalau dilihat dari produknya, hasil belajarnya seperti apa. Nah, kenyataannya bagaimana? Misalnya untuk hidup di abad ini misalnya ya, siswa harus punya keterampilan berpikir kritis. Nanti Anda melakukan kajian di artikel-artikel, penelitian-penelitian tentang bagaimana sih kemampuan berpikir kritis anak-anak. Kalau masih banyak yang rendah, kan berarti itu ada kesenjangan. Nah, nanti dicari solusinya, dicari operasional untuk penanganannya seperti apa. Tapi diawali dengan konsepsi cara mengatasinya. Nanti seperti apa konsepsinya nanti akan saya jelaskan melalui metode ilmiah yang ini, yang scientific method yang menggunakan diagram alir. Kalau ada problem, yang tadi kan melakukan observasi. Nah, pemahamannya adalah Anda ilmuwan itu biasanya masuk di scientific domain, scientific domain, kasana ilmu. Nah, kasana ilmu itu tempatnya di mana? Di perpustakaan dalam bentuk dokumentasi. Boleh berupa textbook, boleh berupa artikel jurnal. Ya, boleh di otaknya orang. Ya, misalnya Anda mau memberikan kajian, misalnya kajian keagamaan ya di dalam sebuah pengembangan perangkat kimia, misalnya perangkat pembelajaran kimia, Anda mau mewarnai dengan sains, agama, Islam misalnya. Nah, Anda boleh konsultasi dengan kiai. Ya, nah kenapa saya bilang kiai? Karena kiai punya otoritas di dalam keagamaan, ulama. Nah, itu artinya sains domain itu tidak hanya berupa buku, tulisan, tapi pendapat orang yang punya otoritas. Punya otoritas itu punya kekuatan yang sudah bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin Pak Sami sudah memberikan sumber-sumber pengetahuan ya, pengetahuan termasuk otoritas ini, otoritas seseorang. Tapi tidak semua orang ya, harus orang-orang yang sudah bisa betul-betul dipercaya. Untuk apa sih kita melihat kasana ilmu itu? Nah, sebenarnya dalam rangka ini membangun kerangka berpikir, formulating of thinking pattern. Jadi membangun kerangka berpikir. Nah, kenapa ini saya terangkan pelan-pelan? Nanti kalau nggak jelas silakan tanya. Karena banyak pengembangan perangkat pembelajaran di skripsi-skripsi yang lalu itu melupakan ini, ya, melupakan melatih siswa membangun kerangka berpikir. Nah, ini akan berpengaruh di dunia kehidupan di bangsa kita. Banyak
pemikiran-pemikiran di Indonesia ini kalau ada masalah itu biasanya langsung membuat dugaan. Coba Anda perhatikan yang Pak Yono tampilkan. Kalau sudah ada masalah, harus ke perpustakaan, harus konsultasi, harus ke otorita tadi, ke ya kiai, ke ilmuwan, ke apa gitu. Tidak langsung merumuskan hipotesis. Nah, sementara nanti kamu perhatikan worksheet LKPD atau lembar kegiatan siswa yang ada, seringkali kalau yang di depan ada fenomena, kemudian ada rumusan masalah, biasanya langkah berikutnya di LKPD itu kan meminta merumuskan hipotesis. Nah, ini salah, secara keilmuan salah, secara metode ilmiah salah, ya. Nah, ini sering terjadi. Oleh sebab itu bimbingan skripsi saya yang mungkin ikut kuliah ini, saya minta mencoba mengembangkan perangkat yang mengikuti metode ilmiah yang benar. Jadi nanti latar belakang masalahmu kalau nulis ya seperti yang tak ucapkan ini, nanti kamu tinggal memformulasikan, mencari literaturnya. Ya. Nah, bagaimana caranya membangun kerangka berpikir? Itu menggunakan cara berpikir deduktif. Nah, tadi saya dengar Pak Sami juga sudah mulai menyinggung-nyinggung itu, karena ketika menjelaskan tentang produk keilmuan, menjelaskan tentang teori kebenaran, itu selalu berkaitan dengan ini. Ya, saya ulang ya. Untuk menjawab sebuah masalah, diperlukan sebuah kerangka berpikir. Nah, ini boleh disebut kerangka konseptual. Kerangka konseptual. Bukan kerangka operasional ya, ini kerangka konseptualnya. Beda dengan kerangka operasional. Kalau operasional itu detailnya ya. Detail operasionalnya kayak apa? Misalnya Anda nanti secara ini sifatnya masih teoritik kalau di sini ya, tapi ini nanti operasionalnya seperti apa. Nah, sekali lagi, untuk menjawab sebuah masalah, kita harus membangun kerangka berpikir, membangun kerangka konseptual. Caranya melakukan deductive thinking. Melakukan deductive thinking. Bersumber dari mana? Lihat tanda panahnya dulu ya. Bersumber dari khazanah ilmu. Boleh textbook, artikel, pendapat kiai, pendapat ahli ya, pendapat ahli di bidangnya. Nah, ketika Anda melakukan deductive thinking, apa deductive thinking itu berangkat dari teori ke fakta, ya, berangkat dari yang abstrak ke yang konkret, menggunakan logika, ya, menggunakan logika. Nah, logika itu sebagai salah satu tool of science. Nah, dikaitkan dengan teori kebenaran yang telah dijelaskan Pak Sami, maka teori kebenaran yang mendasari deductive thinking adalah teori koherensi. Koherensi. Ya, betul Pak Sami ya. Teori koherensi. Nah, Oke, Prof. teori kebenaran yang lain insya Allah sudah diterapkan. Ya, teori kebenaran yang lain korespondensi ya dan teori apa istilahnya dari ilmu-ilmu yang pengetahuan yang berdasar dari wahyu, teori kebenarannya akan berbeda. Tapi itu bisa dimasukkan. Karena apa? Karena misalnya Anda memberikan wawasan religi di dalam pengembangan sebuah perangkat, misalnya LKPD atau apa, itu bisa saja Anda menambahkan di situ sumber-sumbernya dari Al-Quran, hadis. Ya, itu kan ilmu-ilmu yang sumbernya dari wahyu, bukan ilmu yang, dan itu sudah saya terangkan. Ini kebenaran yang mutlak ya, mutlak mulai awal tanpa keraguan sampai akhir. Oke. Jadi kalau saya berpikir di sini, ini sifatnya masih sangat teoritik, karena belum melakukan percobaan ya, belum melakukan eksperimen.
Nah, sehingga kalau dikaitkan dengan aliran berpikir, maka ini termasuk aliran rasionalis. Aliran rasionalisme. Nah, tapi nanti yang di belakang sini, itu alirannya empirisme. Nah, kita yang mempraktekkan keilmuan, belajar kimia, mengajarkan kimia ini, minimal menggabungkan itu. Ya, rasionalisme dan empirisme. Tujuannya untuk kebaikan. Lah itu digandeng namanya aliran pragmatisme. Ya, minimal itu. Rasionalisme, empirisme dan pragmatisme. Nah, bisa jadi penelitian itu berhenti di sini. Bukan berhenti namanya. Ya, boleh aja ngambil wilayah ini. Contohnya ilmuwan yang limang di sini siapa? Einstein. Einstein itu adalah filosof ilmuwan yang tergolong alirannya adalah rasionalisme. Jadi dia wilayah teoritik. Wilayah teoritik. Artinya dia tidak pernah ke laboratorium, tapi berdasarkan teori-teori yang ada, hitungan-hitungan yang ada, komputasi yang ada, dia itu bisa memformulasikan sebuah formula. Dia sudah punya pikiran formula saya ini untuk keilmuan benar, gitu ya. Untuk keilmuan benar nanti untuk ilmu itu benar. Nah, soal nanti siapa yang mencoba, silahkan. Jadi Einstein itu pernah menemukan EMC kuadrat, itu Einstein sendiri nggak pernah mencoba. Dia hanya sifatnya mengkomputasi. Jadi Pak Sami yang diusulkan kalau tentang komputasi itu sebenarnya wilayahnya di sini Pak Sami. Wilayahnya di sini. Jadi berdasarkan teori-teori yang ada tentang kekuatan ikatan, tentang apa itu dideduktifkan pakai logika, dihitung, ya pakai komputasi, ya dibantu dengan komputer, itu akan bisa menghasilkan sebuah formula. Jadi bisa nanti ada rumus kimia yang secara laboratorium belum ditemukan, misalnya itu bisa. Ya, itu kalau di jurusan ini ahlinya adalah Pak Sanjaya. Makanya di jurusan kimia itu ada lab komputasi. Ada lab komputasi. Di lantai berapa Pak Sami? Lantai 3. Lantai 3. Tapi jalan ya. Lab komputernya bagus maksudnya. Bagus sebagian. Bagus, oke. Orang sebagiannya. Ya, artinya begitu Pak Sami ya, saya menjelaskan biar Pak Sami clear juga ya di sini. Jadi komputasi itu wilayahnya di sini. Nah, soal siapa nanti yang membuktikan, silakan. Kalau orang komputasi nggak usah masuk ke sini sebenarnya ya di sini dia memberi basic pada orang lain. Silakan kalau mau dicoba. Contoh konkretnya, rumus EMC kuadrat yang dikembangkan Einstein itu kemudian ternyata dibuktikan oleh Roosevelt. Roosevelt itu presiden Amerika. Nyuruh teknologinya untuk membuktikan. Nah, membuktikannya sayangnya untuk kepentingan yang kurang bagus. Sehingga tidak pragmatis namanya. Untuk ngebom. Jadi bom atom yang diturunkan di Hiroshima dan Nagasaki tahun 1904 berapa itu adalah berbasis komputasi yang dihasilkan oleh Einstein. Ya, ingat Einstein EMC kuadrat. Nah, itu ingat Einstein nggak masuk ke sini ya. Einstein nggak masuk. Itu kemudian dijadikan bom atom oleh Presiden Roosevelt. Makanya Einstein itu marah-marah. Einstein marah-marah. Saya mengkomputasi ini, membuat teori ini tidak untuk kepentingan membunuh. Nanti coba cari surat Einstein kepada Roosevelt ya, coba dicari surat Einstein kepada. Nah, ini sekalian contoh yang saya sampaikan untuk menjelaskan batasan-batasan ya. Kalau aliran rasionalis itu cenderung di sini. Kalau aliran empiris cenderung di sini nanti. Nah, ilmuwan yang seperti kita ya menggabungkan keduanya. Oke ya, jadi Einstein itu marah-marah gara-gara ilmu yang dikembangkan
EMC yang diformulasikan, dikomputasikan, itu digunakan untuk kepentingan yang nggak bagus. Padahal filosof itu berpikirnya endingnya adalah sebuah kebijaksanaan, sebuah kebaikan. Nah, ini di sini ya, teori koherensinya jalan di sini. Nah, setelah ada pola pikir, kemudian barulah mengembangkan hipotesis. Jadi membuat pernyataan yang lemah pun, membuat dugaan itu pun didasarkan pada kerangka berpikir, tidak ujuk-ujuk dari sini. Nah, yang sering dilakukan kan ini, yang merah ini loh. Merah yang saya beri tanda putus-putus ini sebenarnya nggak boleh. Ya, harusnya langkahnya seperti ini. Nah, oleh sebab itu nanti saya minta di kelas ini ada yang bimbingan saya untuk mengembangkan tugas terstruktur atau apa yang pola pikirnya seperti ini ya. Problemnya boleh dibuatkan, kemudian diarahkan untuk membaca buku apa, kemudian dilatih deductive thinking. Nah, untuk membangun ini, tidak apa-apa nanti di hasilnya seperti apa. Kalaupun siswanya gagal, ya dilaporkan. Gagal berarti belum terbiasa. Nah, belum terbiasa karena gurunya belum membiasakan. Gurunya belum membiasakan karena nggak ada perangkat yang bisa dijadikan pedoman, dijadikan acuan. Maka nanti kalau bisa mahasiswa yang saya bimbing ada yang mencoba membuat contoh yang bisa diacu oleh guru-guru di lapangan. Ini udah lama ya, sudah lama terjadi apa namanya miss seperti ini tanpa melatih membangun kerangka berpikir. Sehingga banyak orang yang kalau diskusi itu tanpa dasar pikir yang dikembangkan dari ini. Ya. Oke. Kalau sudah ada hipotesis, kemudian dilakukan desain eksperimen, dilakukan eksperimen, ya, dirancang percobaan, dilakukan percobaan untuk mengumpulkan data. Nah, empirik sudah, empirik beda kalau di sini tadi teorik, mengumpulkan data empirik. Datanya dipakai nguji hipotesis untuk ngetes hipotesisnya. Nah, nanti akan menghasilkan sebuah simpulan. Simpulannya itu, nah, bentar, ini pola pikirnya apa, kerangka berpikir apa, cara berpikirnya adalah inductive thinking. Yang tadi Pak Sami sudah bilang dari fakta ke konsep, dari yang konkret ke abstrak. Kebalikan dari yang di sini. Ya, ini inductive thinking. Kalau tadi ini teorinya adalah teori koherensi, yang di sini teorinya teori korespondensi. Jadi kalau dilihat diagram ini, teori kebenaran itu hanya ada dua, koherensi, korespondensi. Tapi kalau kita sudah masuk wilayah yang lebih luas, ya misalnya menggunakan kajian-kajian keagamaan, religi, nah sumber pengetahuannya dari wahyu, maka nanti ada teori kebenaran yang sudah disampaikan Pak Sami. Insya Allah ada berapa Pak Sami kemarin? 4 atau 5? 4. 4 ya, nambahkan ini. Artinya kalau di sini nggak ada, bukan berarti nggak ada. Jadi ada tambahan. Ya. Karena orang kimia itu sering cenderung di sini sebenarnya. Bukan di sini ya. Ada kecenderungan. Jadi fakta itu segala sesuatu yang bisa diindra, dicium baunya, dilihat warnanya, ya, dirasakan suhunya misalnya. Padahal ada fakta-fakta yang wilayahnya sangat teoritik. Misalnya Anda 2 ditambah 2 itu ada berapa sih? Berapa Ulida? 4, Pak. Kamu yakin? Kamu percaya kalau 2 ditambah 2, 4 dan akan menggunakan keyakinanmu itu? Iya, Pak. Iya, lah kalau kamu ngomong iya, sudah percaya bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4, maka itu menjadi fakta. Nah, itu fakta di wilayah rasional sini, bukan fakta yang di wilayah sini ya, fakta di wilayah rasional. Jadi
Kalau kamu 2 ditambah 2 yang nggak pernah membuktikan, nggak pernah percaya. Nah, padahal tanpa melihat buktinya dan lain-lain. Kenapa Anda tidak percaya dengan keberadaan Tuhan? Nah, itu kan lucu. Gitu ya. Jadi kalau Anda ditanya, Tuhan itu ada apa enggak? Ada. Itu fakta atau bukan? Anda bingung nanti. Ya bilang itu fakta karena Anda sudah meyakini kebenarannya. Ya. Jadi kalau itu sudah Anda yakini kebenarannya, maka istilah bahwa Tuhan itu ada itu menjadi fakta. Ya, itu fakta di wilayah rasional. Berarti orang yang beragama itu mesti orang yang rasional. Gitu ya. Nah, ketika balik gini ya, ketika kita melakukan uji hipotesis, itu ada kemungkinan 2. Coba. Nah, kemungkinan ini tidak ditolak. Jadi kalau apa yang Anda duga, kemudian Anda buktikan benar, dugaan itu, maka akan menjadi simpulan, simpulan akan menambah khazanah ilmu. Artinya hipotesis Anda itu tidak ditolak. Tapi bisa jadi ditolak. Bisa jadi ditolak, di-reject. Nah, kalau di-reject, maka langkah berikutnya, kita harus kembali melakukan pengkajian terhadap kerangka berpikirnya. Kenapa? Coba Anda perhatikan. Hipotesis itu dikembangkan berdasar kerangka berpikir. Kemudian dilakukan percobaan, ternyata hipotesisnya ditolak. Nah, kemungkinan kerangka berpikirnya yang kurang sempurna. Jangan ngomong salah ya, kurang sempurna. Nah, kok bisa kurang sempurna? Ada 2 kesalahan, sumber kesalahan. Pertama, ininya benar. Buku yang Anda baca benar. Artikel yang Anda baca benar. Tapi cara berpikir Anda salah. Cara berpikir Anda salah, maka kerangka berpikirnya akan salah. Yang kedua, itu namanya kesalahan material. Kesalahan material. Nah, ada kemungkinan ininya yang salah. Ininya tadi benar ya. Ininya benar, tapi cara berpikir Anda salah. Ini salah logika namanya. Sesat logika. Kesesatan dalam logika. Kesesatan dalam berdeduktif. Ini benar, ini sesat, ini jadi salah. Ada kemungkinan kedua, cara berpikir Anda itu benar. Cara berpikir Anda itu benar. Jadi Anda boleh ngotot, aku loh mikirnya wis benar. Tapi yang Anda pikirkan sumbernya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Sumbernya yang salah. Saya ulang ya, ininya benar, sumbernya salah. Buku yang kamu baca itu buku yang sudah salah. Ya, dulu ada buku kimia terjemahan dari Underwood, itu sudah beredar lama, kemudian tiba-tiba kok nggak ada. Ada terbit lagi penerbit lain. Ternyata buku yang lama itu banyak yang salah isinya. Sehingga kalau dipakai mahasiswa berdeduktif thinking, maka kerangka berpikirnya menjadi salah. Nah, kalau salahnya di sini namanya sesat material, kesalahan material. Ya, jadi kesesatan itu ada 2 macam, ya. Sesat logika kalau salah berpikirnya, ininya benar. Nah, kalau ininya salah, ini benar tadi sesat logika. Tapi kalau ini benar, ini salah, namanya sesat material, ya, kesesatan material. Yang parah kalau yang dibaca salah, cara berpikirnya salah. Ini yang paling parah ya Mas Sami. Nah, oleh sebab itu nanti deductive thinking ini berpikir dari yang abstrak ke yang konkret, menggunakan logika. Nah, salah satu cara berlogika itu ada yang namanya silogisme. Silogisme. Jadi nanti di dalam kuliah filsafat ini akan ada latihan bersilogisme. Jadi
itu adalah salah satu cara berpikir menggunakan logika, yaitu bersilogisme. Ini akan dilatihkan oleh Pak Sami dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena ini tidak ada kuliahnya. Tidak ada mata kuliah di jurusan kimia ini yang judulnya logika. Yang ada di sini, inductive thinking ini pakai statistika. Inductive thinking pakai statistika. Dan saya tahu di jurusan ada mata kuliah statistika. Ini umumnya statistika ya, yang paling dominan. Ya, bukan berarti matematika nggak jalan, bahasa nggak jalan ya tetap jalan, tapi dominasinya ketika menarik penyimpulan ini pakai inductive thinking, itu tool of science-nya adalah statistika. Saya balik ke sini, kalau inductive thinking itu pakai logika. Nah, salah satu cara berlogika adalah silogisme. Ya, nanti ada pelatihan bersilogisme, ada premis mayor, ada premis minor, ada simpulan. Nah, nanti Pak Sami akan jelaskan lagi. Premis mayor itu biasanya bersumber dari textbook, sedangkan premis minornya biasanya bersumber dari artikel-artikel yang lebih empiris gitu ya, artinya lebih spesifik ya, sehingga nanti ada pernyataan yang berupa simpulan. Nah, itu kalau silogismenya banyak, simpulan-simpulan yang banyak itu dirangkai, jadilah sebuah kerangka. Nah, saya kira metode ilmiah ini secara filosofis saya terangkan seperti itu. Nanti detail-detailnya akan kita latihkan ya. Contohnya di sini nanti ada bahasa, ada logika, ada matematika, ada statistika sebagai tool of science yang menjadi materi kajian kita, nanti di belakang akan dibahas. Nah, sementara itu barangkali ada pertanyaan, saya buka dulu waktu untuk mengajukan pertanyaan. Pak Sami, tolong mencatat yang aktif bertanya untuk pertimbangan penilaian. Silakan kalau mau. Enggak ada, sudah jelas semua, Ta? Pak, saya mau bertanya. Iya. Yosita, ya. Pak, dalam formulating thinking pattern atau membangun kerangka berpikir itu apakah disesuaikan dengan tujuan? Kalau Bapak tadi menjelaskan kan lebih ke background gitu ya Pak ya. Lebih ke tuntutan-tuntutan perkembangan zaman seperti itu. Kalau sesuai tujuan udah itu paham. Tidak paham, ya. Zat. Ya, terima kasih, Tujuan, dan Pak. itu kan sebenarnya tujuan itu kan sebenarnya menjawab masalah ini kan sebenarnya. Kalau sebuah penelitian loh ya, skripsi apa. Coba perhatikan, tak ulangi dari awal. Jadi membangun kerangka berpikir itu disesuaikan dengan apa? Coba perhatikan. Nah, disesuaikan dengan apa? Menyusun kerangka berpikir tadi untuk apa sih? Ini ya, untuk apa? Untuk menjawab masalah. Gini ya, kalau ada masalah, itu caranya harus dipecahkan dengan membangun kerangka berpikir. Nah, cara membangun kerangka berpikirnya itu tidak boleh ngawur. Jadi kalau ada problem, maka pergilah ke Kasana Ilmu. Untuk apa? Untuk membangun kerangka berpikir. Jadi kalau pertanyaannya Yosita, pastilah disesuaikan dengan apa? Ya disesuaikan dengan problematikanya. Problemmu apa? Ya, problemmu apa? Misalnya dalam pembelajaran kamu ada tuntutan apa di pembelajaran? Misalnya tadi, sebentar contohkan tadi, perlu keterampilan berpikir kritis. Sementara anak-anak enggak. Berarti tujuanmu kan ingin mencari solusi bagaimana
pembelajaran yang bisa meningkatkan keterampilan analitis. Tujuanmu kan itu. Nah, untuk meningkatkan itu caranya gimana? Nah, kan harus baca di kajian ilmu. Kemudian Anda membuat logika-logika, membuat silogisme. Nah, kemudian Anda membangun, oh kalau begitu kerangka konsepnya, jadi kerangka dasarnya untuk memecahkan, untuk meningkatkan keterampilan berpikir analitis, maka harus menggunakan langkah ini, menggunakan strategi ini, menggunakan tahapan seperti ini. Ini kan kerangka berpikir. Berdasarkan teori ini, misalnya karena anak SMA usianya sekian sudah bisa berpikir formal menurut teori perkembangan Piaget, maka nanti contoh-contoh abstrak bisa saya berikan. Itu adalah sebuah kerangka konsep. Nah, nanti konsepmu itu dioperasionalkan menjadi tahapan di dalam misalnya LKPD atau lembar penugasan. Dioperasionalkan. Jadi pertanyaan Anda itu, pertanyaan Yusta itu dasarnya apa ya sini? Jadi problem kan mesti ada toh, ada variabel-variabel di dalam problem itu. Misalnya hasil belajar atau prosesnya atau apa. Sudah, masih kurang jelas? Iya Pak, sudah, terima kasih. Jadi tujuan itu kan di wilayah ini. Jadi nanti kalau nulis proposal kan selalu biasanya kan kalau ada masalah bagaimana peningkatan ini menggunakan ini. Nah, biasanya tujuannya kan untuk membuktikan apakah atau untuk menghasilkan perubahan ini kan sebenarnya masih berkait dengan problem. Tujuan dan problem kan saling berkait. Ya. Jadi ya sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan masalahnya. Nah, biar nggak ngawur, tentunya berangkat dari kasana ilmu. Menggunakan silogisme, nanti Pak Sami akan ngajarkan. Ada pertanyaan lagi? Oke, tanya Prof. Tanya? Ya saya Prof. Oh, Pak Sami. Oke. Berkaitan dengan problem terbesar saat ini adalah pandemi atau virus corona. Menurut hasanah ilmiah, ini suatu obat ataupun vaksin itu bisa kita gunakan itu kalau dari tingkat efisiensinya bisa lebih dari 90%, 90%. Sedangkan berita-berita yang beredar dan sebagainya diketahui bahwasanya vaksin atau obat berkaitan dengan virus corona ini kurang dari yang diterapkan oleh hasanah ilmiah, yang dipersyaratkan oleh hasanah ilmiah. Sebagai seorang yang bijak, bagaimana kita menyikapi hal ini? Oke, terima kasih. Ya. Pertanyaannya Pak Sami bagus sekali ya. Pertanyaan Pak Sami bagus sekali. Nanti Pak Sami akan menjelaskan ketika kita bersilogisme, itu ada 3 komponen dalam sebuah silogisme, yaitu premis mayor, premis minor, kemudian ada simpulan. Nah, membuat simpulan, nulis premis, ini ada aturannya. Ya, kalau nggak salah ada 7 prinsip ya Pak Sami ya. Prinsip atau hukum dulu itu ya. Prinsip ya, ada 7 yang 7 atau berapa yang penuhi. Nah, salah satunya premis mayor itu sifatnya harus general, tidak terbantahkan. Tidak terbantahkan. Premis mayor itu tidak boleh terbantahkan. Sedikit pun sebenarnya. Contoh begini. Manusia itu pasti mati. Lah itu kan nggak ada sisa bantah. Ya. Hukumnya ilmunya, sumber ilmunya dari Wahyu ya Pak Sami ya. Bahwa manusia itu pasti mati. Itu nggak ada yang bisa membantah. Nah, sekarang yang disampaikan pertanyaannya Pak Sami, apakah statement yang disampaikan itu sudah boleh, sudah bisa masuk premis mayor atau belum? Nah, kalau masih banyak premis itu masih banyak bantahan-bantahan, berarti belum bisa dipakai
diposisikan sebagai premis mayor. Nah, nanti dicari fakta-fakta apakah setelah kejadian vaksin ini seperti apa. Nah, itu nanti masuk wilayah premis minor. Nah, terus Pak Sami, kalau mau bijaksana ya mengambil simpulannya menggunakan logika tadi. Nah, sekarang masalah premis mayornya saja kan Pak Sami belum ada. Apa ada sekarang orang yang berani membuat pernyataan yang tak terbantahkan tentang vaksin? Sudah ada belum Pak Sami? Ketika saya belajar farmasi dulu ya, itu kan jawabannya jangan banyak-banyak. Saya tanya dulu, jawab aja. Sudah adakah pernyataan entah dari literatur, entah dari pemerintah yang bisa diposisikan sebagai premis mayor? ya belum ada. Belum ada. Nah, kalau belum ada, berarti kita sudah bisa menggunakan logika yang sahih, valid apa bisa? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Oleh sebab itu, saat ini tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sudah boleh dihakimi bijaksana secara keilmuan. Menurut saya kurang bijaksana ketika itu. Belum kan ngomong kurang. Ya jangan tidak bijaknya, belum kan. Karena masalahnya premis mayornya belum ada kuat. Nah, ya jadi sekarang tindakan-tindakan yang diambil sekarang pun ya masih tanda bijaksananya, masih tanda petiknya tebel Pak Sami. Makanya masih banyak diskusi-diskusi di forum-forum. Tapi kan ya nggak ada orang yang berpikir ketika diskusi loh ngomong kayak Pak Sami tentang premis-premis gini kan ya kawan atau Pak Sami. Nggak diajari, nggak biasa. Jadi sekarang kalau kita ambil tindakan itu ya belum benar-benar bijaksana. Sehingga unsur nekatnya ya paling ono Pak Sami gitu. Karena kan masih belum ada. Jadi kita menyikapi ya dengan berbasis kebenaran yang dengan tingkat kebenaran yang tinggi apa rendah Pak Sami? Rendah. Rendah, yang ngomongnya jawabannya gitu. Jadi kalau kita berani ambil tindakan itu dengan nekat Pak Sami. Dalam tanda petik ya nekatnya bukan nekat ngawur sama sekali, tapi tingkat kebenarannya ya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi karena kita ini hidup bersosial di masyarakat, ada aturan-aturan yang kita harus penuhi, ya otomatis sementara ngikuti itu dengan keyakinan, dengan pemikiran di otak kita, ya dengan kebenaran tidak tinggi persentasenya. Jadi kayak saya misalnya sekarang Pak Samitan loh kok Prof. Yono kok berangkat ikut vaksinasi, padahal keyakinannya masih rendah. Dan nggak ada alternatif saat ini. Nggak ada alternatif, belum ada saya harus mengambil sikap apa gitu. Ya. Sebagai ASN yang harus taat ya sementara ngambil itu. Dengan kita kan nggak hanya secara komprehensif, kita kan tidak berbasis ilmu saja Pak, ya keagamaan kita dan lain-lain, doa kita. Jadi aku kan Arab Buddha ya insya Allah sholat hajat Pak Sami untuk meningkatkan keyakinan tadi. Kan punya basic agama ya, nanti sholat hajat tentang rakaat 22, niat vaksin dengan teori kebenaran yang rendah, mudah-mudahan saya dijaga oleh Allah. Ngono Pak Sami cara berpikir. Sama takut yakin Bapak ya nggak yakin Pak Sami. Terima kasih. Pertanyaan Pak Sami ini kan sebenarnya tentang mancing mahasiswa agar melakukan pertanyaan. Ada dari mahasiswa lagi? Pak mau tanya. Kalau misalkan contohnya ya Pak, seperti ada daun biduri gitu ya Pak. Kemudian kita itu berpikir ini bisa untuk apa ya? Maksudnya kegunaannya apa? Maksudnya bisa digunakan apa lagi gitu. Itu masuk ke dalam problem atau enggak Pak?
kemudian kan nanti tercipta suatu produk atau yang lain gitu. Nah, gini, di dalam kajian ilmiah itu ada istilah problem, jadi permasalahan dengan pertanyaan. Ya, tolong perhatikan. Kalau sifatnya, kalau sudah dinamakan problem, permasalahan itu minimal mengandung 2 variabel dalam sebuah riset ya. Misalnya, adakah hubungan antara IQ dengan hasil belajar? Itu kan sudah ada dua variabel ya, IQ dan hasil belajar. Ya, misalnya. Apakah ada pengaruh model pembelajaran tertentu terhadap hasil belajar apa misalnya terhadap berpikir kritis itu ada variabel model pembelajaran, ada variabel model belajar lebih dari satu sehingga disebut variabel. Kemudian ada variabel hasil belajar. Itu namanya problem. Adakah misalnya perbedaan kandungan zat apa di daun biduri? Misalnya dilihat dari variabel posisi, misalnya dari daun, dari batang, dari akar. Nah, itu kan 2 variabel. Apakah ada perbedaan kandungan zat A pada biduri, pada akar, daun, batang? Misalnya gitu ya. Saya nggak tahu tanamannya kayak apa. Nah, itu sudah ada variabel. Kalau pertanyaan, kalau yang bukan problem, gini, daun biduri mengandung apa? Itu variabelnya berapa, Bu Lida? 1. Iya, tapi juga nggak jelas kan mengandung apa. Nah, kan beda lagi, meningkat lagi. 1 tapi agak jelas. Apakah daun biduri mengandung zat, nah, misalnya apa, zat apa, misalnya gitu ya, zat atsiri. Apakah daun biduri mengandung minyak atsiri? Nah, itu kan sudah agak jelas. Nah, itu namanya kalau nulis rumusan pertanyaan. Jadi nanti kalau nulis skripsi ya begitu. Kalau misalnya apakah lembar penugasan terstruktur yang saya kembangkan valid? Nah, itu rumusan masalah apa rumusan pertanyaan? Pertanyaan. Ya, biar ngerti ya. Gitu. Paham ya? Jadi Ya, kalau Pak. Anda betul-betul pengen penelitian yang problemnya problem riset di dalam scientific method ini ya variabelnya mesti lebih dari 1, minimal 2. Ya, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, berarti metode ilmiah secara general sudah saya jelaskan. Nanti di dalamnya masih ada elemen-elemen, misalnya bagaimana bahasa mendukung di dalam metode ilmiah, bagaimana logika, bagaimana matematika, bagaimana peran statistika dalam kajian kita ini. Nah, yang segera kita pahami misalnya problem ini ya, misalnya problem, misalnya bagaimana kita bersilogisme. Nah, silakan, masih ada waktu 40 menit. Saya minta Pak Sami untuk mengajak diskusi. Kira-kira Pak Sami mau menambahkan apa Pak Sami biar memperkaya ini? Oke. Ya, metode ya, tapi saya aplikasikan misalkan dalam problem kehidupan, banyak orang itu langsung berhipotesis sehingga malah menambah masalah, bukan malah menyelesaikan masalah. Ya, oke. Termasuk silogisme ya Pak Sami ya? Oke, siap. Bukan, silogismenya belum ya? Sebenarnya silogismenya pertemuan selanjutnya. Kan nanti ada... Ya, selanjutnya aja. Oke. Berarti selanjutnya Pak Sami kan silogisme. Oke. Pertemuan Berarti selanjutnya. sekarang Pak Sami
memperkuat di sini dulu aja ya. Oke, siap. Oke. Nah, untuk kuliah yang nanti siang, Pak Sami, urutannya seperti ini, nggih. Ikuti saya ya, biar sama ya. Oke. Pak Sami, file ini sudah punya atau belum? Sudah, toh? Sudah punya. Itu kan tadi kan tak potong-potong aja itu. Oke, saya kira gitu. Masih ada 40 menit akan diperkuat oleh Pak Sami. Contoh aplikasi. Silakan Pak Sami, misalnya problem contoh-contoh dalam. Ingat saya Pak Sami dulu punya ya artikel yang mungkin perlu dikaji. Oke, terima kasih. Saya izin dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Profesor Suyono.